keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Anda adalah tunas liar. Anda adalah orang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Semua kita adalah tunas liar. Informasi yang saya mau sampaikan, ketika kita berbicara tentang perjamuan kudus, itu berarti Bapak Ibu Saudara, kita mengenang bahwa bagaimana Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Karena sebenarnya keselamatan itu bukan buat saudara, tapi keselamatan itu hanya milik orang Yahudi. Tapi ada satu hal yang kita bisa lihat, kita akan menyaksikan kenapa keselamatan itu sampai kepada kita. Saudara, sebelum Anda masuk dalam perjamuan kudus, karena dalam perjamuan kudus ini kita mengenang bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Yang dulunya keselamatan bukan punya saudara, tapi milik orang Yahudi. Roma 11 ayat 28, tidak ada salahnya ketika kita lihat Roma 11 ayat 28. Supaya saudara tahu bagaimana ketika Tuhan Yesus hadir di bumi, dia menyatakan Injil Kerajaan Allah kepada orang Yahudi. Tapi mereka tidak mau menerima itu. Mereka menolak itu, karena seakan-akan Tuhan Yesus hendak mengganti hukum Taurat mereka, adat istiadat mereka dengan Injil Kerajaan Allah. Maka Roma 11 ayat 28 dikatakan begini, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah. Injil mereka adalah seteru Allah. Apa ini Injil? Inilah Injil Kerajaan Allah. Mereka adalah seteru Allah. Oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sekalipun mereka tidak menerima Injil Kerajaan Allah, tapi Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan diberkati. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau saudara lihat Roma 11 ayat 11, di situ kita akan melihat, kita loncat Roma 11 ayat 11 lagi, dan di situ kita akan lihat firman Tuhan berkata, maka aku bertanya, adakah mereka yang tersandung dan harus jatuh? Mereka yang tersandung ini adalah mereka orang Yahudi yang menjadi seteru daripada Injil. Apakah mereka jatuh? Alkitab berkata, sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka. Mereka dikatakan melanggar. Pelanggaran ketika mereka tidak mau menerima Injil Kerajaan itu. Alkitab berkata, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Oleh karena mereka tidak mau menerima Injil Kerajaan Allah ini, maka keselamatan itu sampai ke bangsa-bangsa lain, supaya mereka cemburu. Bangsa-bangsa lain ini siapa Bapak Ibu Saudara? Adalah saudara dan saya. Lalu saudara bertanya, dulu saudara seperti apa? Dulu kita ini seperti apa? Maka Roma 11 ayat 17 kita lihat lagi. Kita lihat kondisi kita seperti apa pada saat itu. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang yang telah dipatahkan. Cabang yang telah dipatahkan inilah mereka orang-orang Israel yang tidak mau menerima Injil Kerajaan Allah. Sebagian daripada mereka itu dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar. Jadi kalau saudara bertanya, situasi kita seperti apa pada saat itu? Anda adalah tunas liar. Anda adalah orang berdosa. Semua kita adalah orang berdosa. Semua kita adalah tunas liar. Tapi kita bisa dicangkokkan dalam pohon zaitun. Dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang punya getah. Yang dulu tidak diselamatkan, akhirnya saudara kita diselamatkan. Nah, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu mengingatkan bahwa Tuhan Yesus bisa menyelamatkan saudara dan saya. Keselamatan sampai kepada saudara dan saya. Dengan Yesus harus dikorbankan. Waktu Tuhan Yesus dikorbankan, karena ini penting bagi saudara di rumah tahu, Tuhan Yesus dalam keadaan tidak bersalah, tidak berdosa. Dia adalah anak domba yang tidak bercela, tidak berdosa, tidak bercacat. Dia dikorbankan. Supaya apa? Saudara dan saya diselamatkan.